Shalom. Shalom. Terpuji nama Tuhan, kita kembali akan mengadakan ibadah di gereja kita ini. Kita patut mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita sehingga kita boleh datang ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Dan kita percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita untuk menguduskan setiap kita, juga menguduskan tempat ini sehingga tempat ini juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh sejenak. Pertolongan kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Tuhan kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama saudara-saudara kita seiman di seluruh penjuru dunia. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita 2-3. Iya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran, hajat Tuhan, hajat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu atas ibadah ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, karena kami tahu tanpa kehadiran-Mu, tanpa pertolongan-Mu, tidak banyak yang dapat kami lakukan. Terlebih dalam ibadah ini, kami masih membutuhkan banyak hal. Dan kami percayakan semua itu ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang menyediakan, maka Engkau cukupkan semua yang kami perlukan dalam gereja kami. Hamba juga mempertaruhkan, menyerahkan setiap tim penata layanan dalam ibadah ini, supaya Engkau berikan kami hikmat, kesehatan, kekuatan, dan hati yang selalu rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan di gereja ini, terlebih gembala kami Bapak Pendeta Yong MTH. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, karena Engkau sendirilah yang memilih beliau untuk menggembalakan gereja ini,
sehingga semakin hari semakin baik, semakin bertumbuh baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kami juga serahkan keluarganya, Ibu Gembala, anak-anak, cucu, menantu, semua Engkau berkati. Dimanapun kini mereka berada, tangan-Mu bukan tidak kurang panjang, tetapi kami percaya Engkau juga melawat mereka hari ini, sehingga apapun kerinduan mereka, pergumulan hidup mereka, Engkau turut campur memberikan pertolongan. Bahkan semua jemaat kami, hamba juga pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Meskipun saat ini mereka tidak sedang bersama dengan kami, tetapi kebersamaan kami selalu ada di dalam iman kami kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka Engkau berkati mereka, Engkau lawat mereka, jamah hati mereka ya Tuhan, supaya mereka juga dimanapun berada tidak pernah lupa mendekatkan diri kepada-Mu. Bahkan ibadah yang diselenggarakan di GKRI seluruh dunia juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu juga terlebih kepada hamba-hamba-Mu yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita akan memasuki pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, dan untuk itu kita naikkan satu pujian, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan amin. Hanya itu kerinduanku.
Inilah ungkapan iman kami dan yang selalu kami pelajari dalam hidup kami, supaya kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, supaya kami memiliki kesadaran bahwa menyenangkan-Mu adalah kebutuhan hidup kami yang terutama. Kami boleh sibuk dengan pekerjaan, usaha, dan lain-lain, tetapi kami tetap ingin menyenangkan hati-Mu dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi dewasa di dalam iman, supaya kami terus belajar untuk memuji, memuliakan, dan menyenangkan hati-Mu meski dalam kondisi apapun. Bapa, saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, urapi kami, terlebih hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap perkataan juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Amin. Shalom. Shalom. Mau diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pada kesempatan ini yang saya ambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, dan saudara-saudara, Bapak Ibu semua menyimak dan merenungkannya dalam hati. Demikian pun firman Tuhan dari mulai ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu semuanya, perlu juga kita ketahui, dan saya yakin kita semua juga udah tahu, bahwa Tuhan itu selalu berkata-kata, menyampaikan maksud atau tujuannya kepada manusia. Nah, bagaimana Tuhan menyampaikan maksudnya atau pengajarannya kepada manusia, kepada kita? Ini yang perlu kita renungkan pada saat ini. Tuhan berbicara kepada manusia melalui firman-Nya. Atau dalam bahasa sehari-hari kita bisa sebut secara orakel. Orakel dari suara secara lisan. Misalnya ketika Tuhan berbicara langsung kepada Samuel atau kepada Musa, langsung Musa dengar. Nah, itu secara orakel namanya. Tuhan juga berbicara kepada manusia melalui pikiran. Jadi Tuhan memasukkan satu pikiran ke otak kita atau ke hati kita. Maka itulah hati nurani ini menjadi sarana yang terutama dalam upaya mendengar firman Tuhan. Tuhan juga berbicara melalui hamba-hambanya.
Misalnya ada pendeta berkhotbah, ada firman yang disampaikan. Tuhan juga berbicara kepada manusia melalui pembacaan akan firman-Nya. Seperti kita pada saat ini kita membaca. Ada maksud Tuhan dengan firman yang kita baca pada kesempatan ini. Tuhan juga menyampaikan firman-Nya atau maksudnya melalui situasi-situasi yang ada. Kita kalau lihat saat ini ada corona segala macam ya, ada maksud Tuhan di situ. Nah inilah yang kita perlu renungkan, apa maksud Tuhan. Termasuk kalau Bapak Ibu ada yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, jangan hanya fokus ke pergumulan itu, tetapi fokuslah bahwa Tuhan memiliki maksud yang baik di balik masalah itu. Nah, dalam kesempatan ini Tuhan berbicara kepada kita melalui 4 binatang terkecil. Ya, maka tema khotbah saya pada saat ini adalah belajar dari 4 binatang terkecil berdasarkan Alkitab. Belajar dari 4 binatang terkecil berdasarkan Alkitab. Jangan fokus ke kata terkecil ini. Itu tidak benar. Karena kutu juga lebih kecil dari semut, apalagi dari cicak. Nah, yang dimaksudkan terkecil di sini adalah kelompok binatang yang terkecil, lemah. Tetapi kita bisa belajar dari sana. Itu yang dimaksudkan di sini ya. Jadi kita fokus kepada 4 binatang yang disebutkan terkecil dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Disebutkan di sini keempat binatang itu sangat cekatan. Ya, di ayat 24. Lalu binatang apa? Yang pertama di sini disebutkan semut. Bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut ini lebih dari 1 kali disebutkan dalam Alkitab. Hai pemalas, kata penulis Amsal, belajarlah kepada semut yang menyediakan makanannya atau bekalnya di musim-musim panas, di musim-musim dingin yang akan datang. Nah, kita pelajari dulu, semut ini adalah bangsa yang sangat terbiasa bekerja sama. Gak ada semut satu ke tembok sana, yang satunya ke sana. Enggak, mereka selalu bekerja sama. Maka itulah kita bisa lihat semut itu kalau di sini ada, lama-lama jadi banyak. Itu semut. Jadi ada kebiasaan kerjasama, saling membantu. Maka itu semut kalau sebenarnya kita perhatikan, ketemu makanan yang agak gede gitu, misalnya kecoa, dia nggak makan sendiri. Dia akan panggil teman-temannya, "Hei, ada makanan nih, sini." Mereka rame-rame. Bahkan kalau mereka mau bawa ke sarangnya juga mereka gotong sama-sama. Ini ciri khas kerjasama mereka. Mereka juga tinggal bersama. Gak ada di sana musuh-musuhan. Malas melihat itu. Gak ada seperti itu. Kemudian semut juga kalau kita belajar, ya, memiliki sifat atau sikap pantang menyerah. Dari mana kita tahu itu? Kalau kita lihat semut berjalan, coba dia dingin begini, dipotong jalannya, entah pakai kayu, pakai apa. Memang dia terhalang, tapi dia akan cari jalan yang lain. Dia akan membelok, cari yang lain. Jadi artinya pantang menyerah, ada hambatan bukan berarti dia
dia pulang aja deh ke sarang. Ada halangan ini, ada hambatan, ada ancaman, pulang aja. Saudara tentu tahu bahwa ketidakberhasilan atau kegagalan manusia dalam hidup ini adalah sifat atau sikapnya yang mudah menyerah. Ada hambatan dikit dia mundur, ada lagi hambatan dia mundur. Padahal hambatan itu hal yang lumrah dalam hidup ini. Kita diperintahkan oleh Tuhan, belajarlah kepada semut. Ya, jadi dia itu tahu beberapa bulan, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan akan musim kemarau. Di musim kemarau mereka akan kesulitan mencari makanan. Maka mereka semua gotong royong cari makanan apapun. Istilahnya kalau manusia disimpan di gudang. Jadi nanti kalau sudah tiba musim kemarau, mereka punya bekal. Mereka tidak kelaparan. Ini kontras dengan manusia yang suka poya-poya. Punya duit dikit aja poya-poya. Begitu ada musim kemarau, artinya kan hidup kita ini nggak selalu mulus. Ada resesi, sulit. Dia seperti bermimpi. Duitnya yang banyak sudah habis. Sekarang kondisi kita contohnya saat ini, andai kata 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kita sudah mengetahui kondisi ini akan seperti sekarang ini, kita mungkin pasti berusaha keras mengumpulkan bekal sehingga kondisi kita saat ini tidak separah sekarang. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari semut. Ayat 25, hewan terkecil pertama, semut. Yang bisa kita pelajari dari semut adalah menyiapkan masa depan. Seorang dari kecil sebenarnya kita harus didik anak itu, bahwa dia suatu saat akan besar, remaja, pemuda atau pemudi, kemudian dewasa. Banyak bekal yang harus disiapkan ketika dia memasuki masa dewasa. Apalagi ketika dia udah hidup sendiri, artinya tidak lagi bergantung kepada orang tua. Pertama, kemandirian. Ada sikap pantang menyerah dan mau bekerja sama dengan sesama. Itulah pelajaran pertama yang kita dapat dari semut. Jadi menyiapkan masa depan. Kemudian yang kedua, ayat 26, kita perhatikan bersama-sama. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk ini lemah. Kita kalau tangkap juga itu pelanduk, giginya nggak terlalu berbahaya. Tetapi kenapa di sini ditekankan rumahnya di bukit batu? Kenapa rumahnya kalau di tanah atau di pasir? Kita perhatikan Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di atas batu. Kita semua punya rumah. Kalau kita membangun fondasinya bagus, batunya bagus. Nah ini, ketika datang di sini sebutkan hujan, banjir, angin, apalagi badai itu ya, topan. Kalau dibangun di atas batu, rumahnya tetap akan kokoh. Sebaliknya di ayat 25 Matius 7 tadi,
Yesus berkata, kalau dibangun di atas pasir, datang hujan, banjir, angin, lubuh. Jadi inilah penekanan soal bukit batu ini. Sama seperti kita, hidup kita ini penuh dengan masalah. Dan setiap masalah berpotensi membuat kita seperti rumah yang rubuh. Karena apa? Kena hujan, kena banjir, kena angin puting beliung dan segala macam. Kita nggak bisa menghindar dari situ. Karena hidup memang selalu ada masalah. Persoalannya bukan soal masalah itu sebenarnya. Jadi maksud saya begini, si A dapat masalah, si B dapat masalah, si C dapat masalah. Kira-kira samalah masalahnya. Sama beratnya, sama kompleksnya, sama konsekuensinya. Tetapi belum tentu tiga-tiganya ini jatuh. Mungkin dua diantaranya jatuh. Jadi stres. Jadi putus asa. Nah yang satu ini tetap teguh, tetap semangat, tetap yakin bahwa dia akan keluar dari permasalahannya. Jadi bukan soal permasalahannya. Yang satu, oh dia nggak ada masalah, ya wajar lah dia tetap tenang. Enggak, dia tetap ada masalah. Nah ini pertanyaan kita sekarang yang kita pelajari dari pelanduk tadi, ya. Kenapa dia tidak rubuh? Kenapa rumah yang dibangun di atas batu ini tidak rubuh? Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana supaya hidup kita itu kuat. Kita harus memiliki fondasi yang kuat yang terbuat dari batu. Maka itulah pelanduk mendirikan rumahnya di atas bukit batu, bukan di atas tanah atau di atas pasir. Ya, jadi bukit batu yang dimaksudkan di sini tadi udah jelas di Matius 7 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi pondasi kita, tempat kita membangun harus di atas Kristus. Jangan di atas materi, harta duniawi yang seperti pasir. Ada hujan, ada banjir, ada angin, langsung rubuh. Tapi kalau fondasi hidup kita itu ada di dalam Yesus Kristus, sebesar apapun hujannya, banjirnya lebih besar dari yang di kampung Melayu kemarin, atau angin puting beliung seperti topan yang memporak-porandakan banyak bangunan, kita tetap teguh, kita tidak rubuh. Jadi kita harus membangun hidup kita ini di atas fondasi Yesus Kristus. Artinya hidup kita ini harus bergantung, harus terus-menerus belajar kepada Yesus. Yesus ada masalah? Ada. Sangat banyak masalah. Tetapi apakah karena itu Yesus menyerah? Tidak. Nah ini contohnya, kita harus meneladani itu. Jangan terlalu gampang terombang-ambing oleh persoalan-persoalan dunia. Jangan terlalu gampang terombang-ambing oleh permasalahan-permasalahan. Kita harus berakal. Kemarin Pak Gembala juga sudah menegaskan itu. Harus berakal kepada Yesus. Makanya pelanduk disebutkan, dipuji di sini
Meskipun lemah, tetapi mendirikan rumahnya di atas bukit batu. Jangan kita sudah lemah, katakanlah secara fisik kuat, tetapi mungkin kita kurang memiliki kemampuan. Udah lemah, malah mendirikan rumah di atas pasir, ya makin parah. Maka kita harus mendirikan rumah di bukit batu. Harus memelihara iman di dalam Yesus. Jadi Yesuslah patokan kita. Jangan berpatokan kepada apapun. Orang kita sebelah rumah kita aja ini bolak-balik ngomong, kita bisa pusing. Itu baru persoalan kecil. Bagaimana kalau kita menghadapi masalah yang lebih serius? Bangun iman kita di atas Yesus Kristus, yang dalam hal ini disimbolkan sebagai bukit batu. Jadi yang kedua, pelanduk yang bisa kita pelajari di sini adalah membangun dasar iman dalam Yesus Kristus. Itu yang kita pelajari dari pelanduk. Yang ketiga, belalang. Ayat 27, saya bacakan. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang ini juga lebih banyak disebut dalam Alkitab. Dari ketika peristiwa keluaran aja, kita udah tahu tulah salah satu tulah Tuhan yang dijatuhkan kepada bangsa Mesir adalah belalang. Belalang bahkan sampai hari-hari ini, belalang bisa menimbulkan musibah bagi manusia. Ingat saudara, mungkin beberapa tahun lalu itu pernah mungkin ratusan juta atau katakanlah puluhan juta belalang itu terbang menyeberangi lautan ke Cina. Apa yang terjadi di Cina? Semua pohon dimakan, semua tumbuh-tumbuhan dimakan, sampai orang bingung, dari mana ini belalang banyak banget. Kenapa ini tuh kok bisa-bisanya kompak ke Cina? Kenapa nggak ke Indonesia contohnya, atau ke Malaysia? Mereka itu sama. Berbagai macam cara udah ditempuh. Para petani juga mencoba mengantisipasi belalang ini dengan api. Nyalain api dan asapnya, memang sebentar belalang itu menyingkir. Tapi dia balik lagi karena api kan nggak mungkin terus-menerus menyala. Udah begitu tempatnya itu sampai puluhan ribu, ratusan ribu hektar. Mereka kompak makan. Saya waktu itu ada videonya itu ya, ada yang kirimnya saya. Terus ditanya, kenapa ini kok bisa belalang yang sebegitu banyaknya datang ke Cina? Ketika terbang di langit itu cahaya matahari jadi seperti berkurang, mendung saking banyaknya belalang itu. Apakah ini tulah dari Tuhan atau kebetulan? Makanya ya saya nggak bisa terlalu yakin, karena yang jelas di Alkitab Allah memberikan tulah kepada Mesir dengan belalang. Di Mesir pun pada saat itu semua yang namanya tumbuhan dibabat habis, dimakan sampai mati. Nah ini jadi ada kemungkinan tulah itu juga bisa terjadi sekarang ini. Ada ayat juga ya yang menyebutkan kalau kita mengabaikan firman Tuhan, maka belalang akan melahap apa yang ada pada kita. Jadi jangan macam-macam. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Jangan pernah mengabaikan kebaikan, perintah, pengajaran dari firman Tuhan. Jadi belalang ini
Mereka itu cekatan. Walaupun nggak punya raja, nggak ada rajanya, nggak ada presidennya. Tapi coba perhatikan belalang. Ya, tiap jalan nggak ada jalannya. Berbaris rapi. Misalnya dari depan sini ke Tambun, nggak ada. Ini raja, enggak begitu. Mereka jalan. Semua ngikut berbaris rapi. Ya. Kalau bekerja, kalau cari makan, mereka juga harus sampai tuntas. Gak mau berlompat-lompat. Kalau ada orang sekarang jam 4, besok aja lah. Padahal tinggal dikit pekerjaannya. Belalang gak mau seperti itu. Harus tuntas. Jadi mereka juga hidup sebagai kelompok atau dalam tim. Ya. Belalang bekerja sampai tuntas, contohnya bisa dilihat di Joel pasal 1 ayat 4. Belalang ini makan, belum habis. Nanti ada lagi kelompok belalang lainnya, makan belum habis. Ketiga datang, 4 kelompok belalang yang lebih rakus dan jahat, dimakan lagi. Pokoknya sampai tuntas habis. Jadi kita boleh belajar dari belalang ini, ya itu mereka bekerja sama sebagai tim, saling bekerja sama. Ya, rintangan pun dihadapi bersama-sama. Artinya dalam hidup ini ya kita juga perlu berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita juga butuh orang lain. Siapapun itu, mau kaya, mau miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, kita membutuhkan mereka. Bahkan yang agamanya nggak sama dengan kita juga, kita membutuhkan itu. Mungkin bukan dalam hal agama, tetapi dalam hal yang lain. Dan saya juga merasakan contohnya. Pada hari raya Kurban kemarin, semua orang di tempat saya tahu saya Kristen. Tapi kita tetap kebagian dagingnya. Bagi saya itu ada yang mengatakan itu haram bagi orang Kristen, ya terserah lah. Saya nggak mau bantah itu. Tapi saya nggak mau berpegang kepada pendapat-pendapat seperti itu. Orang dengan tulus ngasih kepada kita, kenapa kita nggak menganggapnya itu haram? Kalau saya terima dengan ucapan syukur. Saya berterima kasih kepada mereka, juga kepada Tuhan, mengucap syukur. Karena kalau kita teliti, kita amati kebiasaan mereka. Ada di antaranya, ini benaran ini, orang Islam itu, umat Islam, ada di antaranya yang menabung selama 1 tahun. Dapat 10.000 ditabung, dapat 100.000 ditabung untuk membeli hewan kurban pada hari raya Idul Adha seperti kemarin. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang kelebihan duit semuanya, bukan orang kaya semua. Ada yang sama seperti kita. Tetapi ada niat di dalam hatinya. Ada tekad untuk berbagi kepada orang lain, terlebih kepada orang yang kurang mampu. Nah, ini kita juga perlu mempelajari hal itu. Jangan selalu menganggap atau mengambil sikap bermusuhan. Percuma kita memusuhi mereka. Apalagi Alkitab dengan tegas mengatakan, kasihilah musuhmu. Ini bukan musuh aja kita harus kasihi, apalagi saudara kita. Seperti saya, kakak kandung saya Muslim. Masa saya bermusuhan? Jadi saya pernah mengatakan, kalau kita berjihad, mari berjihad bersama-sama. Tapi berjihad bukan melawan yang gak saya agama dengan kita.
berjihadlah melawan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Ada kerjasama persis seperti belalang ini. Kalau belalang ini tidak suka bekerja sama, Firaun saat itu tidak akan mengalami yang terlalu serius. Justru mereka kerjasama, semua itu teratur, makan tumbuhan, makan pohon-pohonan, terus dan gak mau mereka menyisakan. Semua harus tuntas, ludes semua. Jadi yang ketiga pelajaran kita bisa ambil dari belalang adalah mau bekerja sama sampai Tuhan, sampai tuntas. Mereka bekerja, belalang ini bekerja meskipun gak ada mandor, meskipun gak ada yang ngawasin. Jadi mereka itu bukan mental budak. Kalau kita banyak yang seperti itu. Kalau pimpinannya datang sibuk, pimpinannya pergi sibuk juga, tapi pakai HP atau ngerumpi, kasak kusuk. Jadi itu etos kerja sebagian orang seperti itu. Belalang nggak ada yang seperti itu. Mereka hidup berkelompok sebagai tim, mereka bekerja cari makan juga secara bersama-sama. Menghindari rintangan juga selalu bersama-sama. Ada satu lagi yang perlu dipelajari dari belalang. Ketika belalang mau menyeberang satu sungai, mereka akan terbang. Ternyata ada di antara mereka itu, ada di antara belalang itu yang gak kuat sampai ke sebelah. Dia jatuh ke sungai itu. Nah, belalang yang lain juga akan beramai-ramai masuk ke kali itu, tapi bukan karena tenggelam, dia berenang supaya ada jadi semacam batu loncatan bagi belalang lainnya yang lemah tadi, sehingga mereka pun bisa sampai di sebelah. Jadi itu belalang, ada sifat kerjasama, juga ada kemauan untuk berkorban terhadap sesama demi keselamatan masing-masing. Yang keempat, cicak, pasal 28. Saya bacakan. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Saya tidak membahas soal bisa berada di dalam istana. Bukan hanya cicak yang bisa ada di istana, nyamuk juga, bahkan kecoa. Tetapi ada penekanan pelajaran khusus dari cicak. Cicak itu pada umumnya memakan atau memangsa hewan-hewan yang bisa terbang pada umumnya. Perhatikan itu nyamuk, maka ada lagunya kan, cicak, cicak di dinding. Cicak apakah bisa terbang? Enggak. Lalat. Saya beberapa kali perhatiin lalat, dicaplok sama dia, jadi dia enggak hop gitu. Lidahnya itu ada semacam lem, jadi sayapnya itu lengket langsung dimakan. Tapi enggak setiap saat, cicak punya peluang memakan mangsanya. Oleh karena itu di sini nggak ada, kebetulan nggak ada cicak ya. Itu oleh karena itu dia bisa, cicak itu bisa berjam-jam menunggu mangsanya. Diam aja, nggak bergerak. Kalau gerak nanti yang mangsa atau calon mangsanya nggak mau mendekat. Dia diam aja gini, perhatiin. Begitu udah dekat, tas ditangkap. Jadi maksudnya cicak ini termasuk hewan yang lemah karena dia nggak bisa terbang. Tetapi dia bisa memaksimalkan kemampuannya untuk hidupnya dia. Jadi ada orang yang IQ-nya tinggi, dia cerdas, pintar, tapi nggak bisa memanfaatkannya secara maksimal.
Sebaliknya di sisi lain, ada orang yang kemampuan intelektualnya sebenarnya hanya sedikit, tetapi bisa memanfaatkannya dengan baik. Inilah pelajaran yang kita dapat dari Cicak. Bagaimana Cicak bisa memaksimalkan kemampuannya, yaitu dengan memiliki kesadaran. Kalau Cicak berdiri setengah jam, nggak ada makanan di sini, malas kita pindah, nggak ada, bisa seharian mutang-mutang nggak dapat apa-apa. Tapi Cicak nggak seperti itu, dia akan sabar menunggu. Kita juga harus sabar, harus memiliki kesabaran dalam hal apa saja. Orang kuliah, orang sekolah, lama banget 4 tahun lah, langsung lulus, kayak ya nggak bisa seperti itu. Ada proses dalam hidup ini. Setiap persoalan, setiap tujuan kita itu selalu ada proses. Disinilah kesabaran kita dipertaruhkan. Jangan dikit-dikit malas, dikit-dikit putus asa, nama kelamaan ini. Nggak seperti itu. Jadi pelajaran yang kita bisa dapat dari Cicak adalah kesabarannya. Harus sabar. Sekarang belum, mungkin besok, mungkin minggu depan. Harus sabar. Karena apa? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan juga selalu menjadi yang terindah, indah pada waktunya. Jadi ada 4 hewan terkecil yang disebutkan di sini, yaitu semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Pelajaran yang kita bisa ambil dari keempat hewan yang tergolong terkecil ini adalah semut. Pelajaran dari semut menyiapkan masa depan dengan sifat, dengan sikap pantang menyerah. Yang kedua, pelanduk membangun dasar iman di dalam Kristus. Yang ketiga, belalang bekerja sampai tuntas, bekerja sama. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, karena kerjasama itu selalu menghasilkan hal yang lebih baik. Yang keempat, Cicak memiliki kesabaran. Mari kita selalu memiliki kesabaran, jangan terlalu gampang menyerah. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini. Tuhan kiranya menambah-nambahkan hikmat bagi kita, supaya firman Tuhan atau pelajaran yang kita dapat pada kesempatan ini boleh tumbuh dan berbuah di dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami belajar dari 4 hewan terkecil di muka bumi ini, dan hal itu kiranya juga boleh kami pelajari dan kami praktikkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini, dan kita naikkan satu pujian, berserah kepada Yesus. Tetaplah berserah kepada Yesus meski apapun yang terjadi. Karena bersama dengan Yesus kita akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Maka katakan berserah kepada Yesus.
Katakan, aku berserah. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kami berserah kepadamu Yesus, karena hanya Engkaulah satu-satunya Juru Selamat kami, yang bisa menyelamatkan kami dari segala persoalan, yang tiada henti-hentinya menyertai kami, berfirman dan memberikan hikmat kepada kami untuk lebih mengerti akan rencana dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas ibadah ini. Terima kasih karena kami percaya Engkau bersama dengan kami dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena Engkau telah mengajari kami untuk memiliki hikmat, untuk belajar dari hal-hal yang terkadang luput dari perhatian kami. Oleh karena itu, pimpin hidup kami ya Roh Kudus, supaya kami juga boleh semakin bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kami. Hamba juga menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Masih banyak yang kami perlukan. Bahkan kami juga merindukan gedung permanen yang akan menjadi tempat kami beribadah, untuk berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami juga serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pada saatnya Engkau juga akan memberikan semua yang kami butuhkan dalam gereja ini. Bahkan Engkau juga akan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami juga boleh mencari jiwa-jiwa baru untuk bersekutu bersama dengan kami di tempat ini. Hamba pertaruhkan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Iong Th. Kau tambah-tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan. Bahkan Engkau berkati juga keluarganya, pelayanannya, bahkan dalam keseluruhan aspek kehidupannya, supaya semuanya juga kehidupannya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kau tambah-tambahkan juga rezeki rahmat-Mu bagi mereka, juga bagi Ibu Gembala kami yang selalu setia menemani kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kau berikan juga kepada ibu ini kesehatan, kekuatan. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus, sehingga tidak ada yang bisa dijamah setan, kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, dan orang-orang yang bermaksud jahat. Kami serahkan anak cucu menantu Bapak Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin hidup mereka, mereka yang sedang berusaha bekerja, belajar atau kuliah, juga Engkau tambah-tambahkan hikmat, sehingga pada akhirnya mereka boleh merasakan keberhasilan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Bapak Pendeta Adi ke dalam tangan-Mu, yang sudah cukup lama tidak bersama dengan kami, oleh karena beliau sedang mengalami kelemahan tubuh. Apapun sakit penyakitnya ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Maka jamah bagian tubuhnya yang lemah, sembuhkan ya Tuhan, pulihkan, sehingga pada saatnya nanti Pendeta Adi juga boleh berkumpul bersama kami di tempat ini
untuk bersekutu bersama-sama dengan kami. Kami serahkan ya Tuhan jemaat-jemaat kami yang tidak lagi bersama dengan kami, baik karena pindah tempat atau pulang kampung. Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau jamah hati mereka supaya mereka tidak pernah lupa untuk melayani Engkau seperti halnya di tempat ini. Mereka juga telah Kau pilih menjadi hamba-hamba-Mu yang taat melayani Engkau. Bahkan keluarga kami dimanapun berada, Kau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati mereka ya Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Bahkan Engkau berkati sawah ladang hewan ternak mereka sehingga selalu memberi hasil yang terbaik. Berkati anak-anak mereka menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga pada saatnya nanti boleh menjadi teladan, menjadi saksi-saksi yang hidup bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu, bahkan gereja GKRI dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, Engkau berkati. Para hamba-hamba Tuhan, pendeta, evangelis, atau apapun namanya, Engkau berkati, supaya mereka tetap memiliki semangat, kemauan untuk melayani, membawa jiwa-jiwa baru kepada Yesus, supaya mereka juga terus memiliki kerinduan untuk bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Bangsa dan negara kami juga Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Pulihkan bangsa ini dari persoalan ekonomi, supaya stabilitas politik juga semakin baik. Terlebih saat ini sudah mulai meruncing terkait dengan rencana Pilpres tahun 2024. Supaya harga-harga hasil para petani juga boleh stabil, supaya mereka tidak menjadi putus asa. Kau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka mengambil kebijakan, mereka melakukannya dengan rasa takut akan Tuhan dan mengambil keputusan demi kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati gereja-gereja-Mu di Indonesia. Meskipun ada persoalan di sana sini, tetapi semuanya masih relatif boleh terjangkau atau teratasi atau diantisipasi oleh jemaat-jemaat-Mu. Semua itu hanyalah oleh karena kekuatan dan pertolongan-Mu. Indonesia pada saatnya akan dimenangkan untuk Tuhan. Demikian juga Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih dan puji syukur, karena ketika kami lemah, ketika kami menghadapi permasalahan, kami selalu boleh mengharap akan pertolongan-Mu. Dan pertolongan-Mu pasti indah pada waktunya. Pertolongan-Mu akan selalu menjadi yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa.
Masih banyak hal yang akan kami sampaikan ke hadirat-Mu. Tapi kami percaya Engkau akan menyempurnakan doa kami ini, juga akan mengabulkannya. Karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami yang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita akan kembali pulang dari tempat ini. Kita renungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada kesempatan ini, yaitu dari semut yang memberikan kita pelajaran untuk senantiasa menyiapkan masa depan kita dengan sikap pantang menyerah. Dari pelanduk kita belajar membangun dasar iman di dalam Kristus. Dari belalang kita belajar bekerja sama sampai tuntas. Dan dari cicak kita belajar untuk memiliki kesabaran. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita berdiri, kita akan menerima berkat surgawi dalam kesempatan ini. Kita buka hati kita, kita tengadahkan tangan kita dan kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dan keselamatan yang tidak berkesudahan. Amin. Bapak terima kasih. Bapak kita saat teduh sejenak.